Racikan Berita. Menurut saya sebagai yang jelas di konstitusi itu jelas juga kalau kita mau kekuatan perempuan itu tidak bisa dipungkiri bahwa ini kekuatan besar. Misalnya negara menjamin itu 30% dari kuota, dan juga pemilih di Pilpres dulu pemilu 2019 lebih banyak suara perempuan. Kalau nggak salah itu hampir 93 juta pemilih saat itu. Pertanyaan saya cuma kuota 30% itu tidak terpenuhi, padahal jumlah pemilih perempuan itu jauh lebih besar. Ini ada apa? Ini pertanyaan nanti saya kepada pemateri, mudah-mudahan ini bisa menjawab. Kalau misalnya saya berbalik, ada berapa kekuatan perempuan di dalam tata politik dan kekuasaan di Indonesia itu jelas. Kalau kita ngomong bisa dari zaman Soekarno misalnya, di situ ada Fatmawati, ada Imbit di belakangnya. Kita ngomong ke zamannya Soeharto, itu politik, ke presiden-presiden yang lain, peran perempuannya itu tidak bisa dipungkiri. Apalagi kalau kita ngomong masalah presiden kelima yang perempuan. Kalau kita perhatikan, saya pernah berapa kali saya ketemu bicara di beberapa acara-acara resmi dari partai, dari perjuangan. Katanya kawan-kawan itu politiknya Ibu Mega sebagai presiden perempuan itu sederhana, dan politik tak perlu kelihatannya sederhana, tapi dalam praktek itu kalau udah ibu-ibu yang turun kegiatan atau bersuara berarti ada masalah di dalam negara, dan itu terbukti. Waktu misalnya 98 saya masih ingat, waktu kita masih bergerak di segala macam, ini biasa-biasa aja. Tapi bila muncul suara peduli, suara ibu peduli saat itu, ini tanda-tanda perubahan itu ada. Begitupun sebetulnya waktu terakhir kalau nggak salah itu acara 212 atau apa itu sempat masih gerakan ibu. Tapi untuk disadari oleh para yang ada di kekuasaan ini, kalau ini dilepas ini berbahaya. Maka segera dikondisiin saat itu bahwa ibu-ibunya itu tidak terlalu masif. Akhirnya tidak terjadi apa-apa. Makanya jangan main-main dengan perempuan atau mama, berbahaya. Kalau sudah ibu-ibu bersuara, perempuan bersuara, nah selesai. Menanyakan ataupun mungkin mengkritisi pengalaman ya, kita kembalikan kepada forum. Silahkan Mbak Desi, Logis. Prodem maunya bahwa kita ini slow but sure, pelan-pelan menuju 2024 nanti, bahwa 2024 nanti perempuan itu menjadi lebih tough, lebih tangguh, dan lebih siap sedia, lebih settle dalam perebutan dan lebih ruang politik. Nah, kita sebentar lagi akan diberikan narasi juga oleh Mbak Feby, di mana beliau juga pernah punya pengalaman menjadi calon legislatif dari partai yang mendominasi, tetapi memang belum rezeki dia, beliau belum sempat ke Senayan. Tapi pastinya ada hal yang menarik yang bisa diceritakan oleh Mbak Feby, apa yang harus dilakukan untuk menjelang pemilu 2024, terutama kesempatan perempuan lebih banyak dan lebih terakomodir. Silakan Mbak Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nidani. Terima kasih juga untuk para senator Prodem yang sempat hadir sore ini. Juga terima kasih kemana Pak Sekjen? Pak Sekjen di belakang. Pak Sekjen. Ada meeting. Oke, teman-teman semua, mungkin pada kesempatan ini terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berbicara mengenai peran perempuan dalam politik di Indonesia menjelang 2024 nanti. Sedikit berbicara mengenai peran perempuan itu
kita sudah ada undang-undang yang tadi sempat disebutkan oleh teman-teman pembicara semua mengenai kuota 30%, tapi pada akhirnya walaupun undang-undangnya menyatakan bahwa kuota perempuan ada 30%, tapi kenyataannya keterwakilan perempuan di semua sektor itu under 30%. Bahkan di Asia Tenggara menurut World Bank di 2019 Indonesia adalah urutan ke-7, sangat jauh di bawah 30% untuk keterwakilan perempuan. Asia Tenggara itu negaranya berapa ya? Dan kita posisinya 7 loh, jadi 9. Cuma 9 kan? Dan kita dari posisi ke-7, under 30%. Itu yang jadi pertanyaan dari Pak Sekjen tadi. Kenapa 51% pemilih perempuan, tetapi mengapa 30% aja enggak ada keterwakilan perempuan? Jangankan di DPR, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Bahkan tadi dikatakan Mbak Dahlia pun untuk kepala-kepala daerah dari tingkat 2, tingkat 1 itu perempuan sangat minim. Padahal ini kita berbicara lagi mengenai peran perempuan. Padahal Indonesia dari tahun 1984 sudah meratifikasi konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Atau kita katakan bahwa kita sudah meratifikasi konvensi tersebut, CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Jadi apabila masih terjadi ketidaksetaraan, kita bisa langsung ngadu ke PBB. Jadi dalam konvensi tersebut ada pasal 7 dan 8 dijamin hak politik perempuan. Tentang jaminan hak politik perempuan dinyatakan perempuan berhak untuk dipilih, memilih, menduduki jabatan publik, berpartisipasi dalam organisasi non pemerintah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara, kesempatan mewakili pemerintah di tingkat internasional, bekerja pada organisasi internasional atas dasar persamaan dengan laki-laki dan tanpa suatu diskriminasi. Itu ada di konvensi CEDAW ini. Jadi, tapi mengapa ini jadi tanda tanya besar ya? Padahal dari tahun 84 sampai kita tahun 2002 sekarang, bahkan di 2019 yang lalu, pemilu 2019 yang lalu, itu partisipasi perempuan dalam politik mengapa sangat rendah? Kalau yang saya garis bawahi dari tadi, yang ujian yang harus kita garis bawahi, mengapa? Karena pendidikan politik untuk perempuan itu sangat minim. Di rumah, di keluarga, di lingkungan sosial kita di rumah, perempuan jarang dilibatkan dalam perbincangan mengenai politik. Begitu anak kita mulai masuk usia 17 tahun, di mana dia sudah mempunyai hak pilih, yang perempuan itu juga biasanya tidak pernah diajak komunikasi mengenai pilihannya, kamu memilih siapa, pasti cuma dibilang nanti kamu milih ini ya, ikut ayah, ikut ibu, gitu kan? Nah, pendidikan politik. Jadi dari awal pendidikan politik harus kita tanamkan sejak dini. Rekrutmen kaderisasi di partai itu juga sangat buruk. Rekrutmen kader perempuan di partai, hampir semua partai, dari partai besar sampai partai yang gurem, kecil, ecek-ecek, itu kaderisasi perempuannya sangat buruk. Bahkan ada satu partai dilihat, wah artis nih, bisa dapat bulan suara banyak. Padahal kita tahu ke artis itu ngerti nggak sih dengan permasalahan sosial politik di Indonesia saat ini? Kan belum tentu. Yang penting kuota, asal coba. Perempuan, wah aktif nih kelihatan nih, oh nih di medsos dia bisa berkoar-koar, dia banyak bercerita ini. Tapi dia ngerti nggak mengenai persoalan kehidupan berbangsa di Indonesia saat ini? Bagaimana isu-isu ekonomi, isu-isu pendidikan, isu-isu kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, bahkan isu-isu yang paling urgent yang
berkaitan dengan kehidupan perempuan sehari-hari, dia paham. Cuman karena dia seorang selebriti, dia seorang public figure, dia bisa merekrut banyak orang untuk memilih partai tersebut, maka itu yang gitu. Maka saya bilang rekrutmen, kaderisasi, bukan rekrutmen ya, harusnya kaderisasi di tingkat partai itu buruk di Indonesia. Tidak ada partai kader yang betul-betul mempersiapkan kadernya, baik laki-laki maupun perempuan. Kader disiapkan itu comotan menjelang 5 tahunan, hanya pengurus-pengurus partai yang aktif. Lalu nanti, oh ini aktif, ini simpatisan, ini pengusaha, ini duitnya banyak, dimasukkan untuk menjadi caleg atau darah-darah biru tuh masuk semua, kan? Dan yang turunan si ini, turunan si ini, turunan si itu, padahal kita nggak tahu kualitasnya seperti apa. Jadi yang harus disiapkan dari sekarang adalah sistem pengkaderan di partai itu harus diperbaiki, terutama untuk kader-kader perempuan. Itu yang penting. Yang ketiga adalah komunikasi. Tadi sempat diceritakan oleh Mbak Dahlia bahwa di DPR pun untuk memilih di komisi-komisi misalnya KPU, entah itu komisi penyiaran, entah itu apa, perempuan hanya dijadikan kuota karena keengganan anggota DPR untuk berdiskusi mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perempuan ini. Padahal menurut konvensi CEDAW tadi, kewajiban negara untuk menerapkan prinsip persamaan, melindungi dan menjamin hak asasi perempuan itu kewajiban negara loh. Karena kita sudah meratifikasi konvensi CEDAW, jadi di setiap lini kehidupan hak-hak perempuan itu harus ada. Mau di kementerian A, kementerian B, lembaga A, lembaga B, lembaga C, hak perempuan, hak asasi perempuan itu harus terpenuhi. Jadi yang ketiga ya, Mbak ya, banyak banget deh. Yang kelima adalah kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak perempuan. Mungkin itu nanti bisa jadi tugasnya Gusto ya di media sosial, bahwa mulai sekarang nih PR kita adalah mensosialisasikan hak-hak perempuan mengenai hak hidupnya, hak politiknya, hak sipilnya, itu harus terus disosialisasikan agar perempuan di Indonesia itu mampu untuk menilai dirinya sendiri bahwa saya adalah seorang perempuan dan saya berharga, bukan hanya sebagai wadon pengabdi. Jadi punya hak suara dan lebih berharga. Itu aja sih peran tokoh perempuan yang sudah lahir saat ini. Itu juga harusnya juga bisa memotivasi. Misalnya ada, kalaupun Ibu Mega bisa kita katakan tokoh ya, perempuan karena pernah jadi presiden, harusnya Bu Mega bisa memotivasi perempuan-perempuan lain bahwa perempuan juga bisa, gitu kan? Terlepas bahwa dia itu dukungannya siapa, bahwa dia terahnya siapa, tapi harusnya bisa memotivasi itu. Jadi itu saja mungkin. Lalu ada satu hal yang penting yang tadi saya lupa sampaikan, bahwa kenapa peran perempuan itu mundur ke belakang. Ada di tahun pergerakan Indonesia di awal-awal kemerdekaan, peran perempuan itu sangat kental. Ada Ibu S.K. Trimurti, ada Bu istrinya Mas Badio, Bu Maria Ulfa. Ada banyak peran-peran perempuan yang bermunculan di era pergerakan. Lalu setelah 66 itu setelah G30S, disitulah pada masa Orde Baru mulai dimundurkan oleh pemerintahan Orde Baru dan didomestifikasi bahwa peran perempuan itu adalah peran ibu-ibu PKK, peran ibu-ibu dan wanita, jadi yang lebih ke sifatnya domestik. Karena itulah sekarang ini kita harus mengembalikan bahwa perempuan juga bisa berperan dalam peranan politik, tidak hanya peran domestik. Dan setelah 32 tahun kita terkooptasi dengan hal-hal semacam itu, jadi ya agak memang berat bahwa kita harus mensosialisasikan hak-hak politik perempuan kembali, yang selama ini di era Orde Baru bahwa peran perempuan adalah hanya peran pelengkap penderita. Istrinya jenderal, suaminya jenderal, istrinya jadi ibu jenderal, aktifnya di Kartika Chandra atau Bayangkari. Nah itu, jadi hal-hal seperti itu yang harus
mulai kita lepaskan pelan-pelan untuk kedepannya, bahwa perempuan Indonesia dapat lebih menilai dirinya sendiri bahwa saya lebih berharga, saya bisa maju dan saya bisa menjadi pemimpin bangsa ini. Beliau sudah tahu bagaimana. Nah, tapi terima kasih banyak Mbak Rinjani. Ini mau dikit Mbak Dahlia sama Mbak Lintan. Terima kasih Mbak Rinjani yang sudah memberikan saya kesempatan, dan mungkin kepada Sekjen tadi Mbak Putri juga terima kasih sudah berkenalan dengan saya. Mungkin diawali bicara tentang tema menakar peran politik perempuan di tahun 2024 ini. Saya sangat optimis dengan melihat di dua periode pemilu ini, 2014 dan 2019 mengalami kenaikan, walaupun tidak terlalu signifikan. Tapi artinya bahwa kita selalu harus optimis bahwa perempuan akan suatu saat nanti mendapatkan kesempatan yang harusnya sama dengan laki-laki. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, bahwa persoalan kesetaraan ini memang harus terus diperjuangkan. Karena saya melihat tadi kalau Mbak Intan mantan caleg dari partai yang mana, saya juga punya mantan caleg dari partai yang sebelah sananya, kan gitu. Jadi memang kita merasakan sendiri bagaimana di undang-undang parpol, di undang-undang pemilu itu kita seperti formalitas artinya dilegitimasi. Itu yang saya analisa. Jadi seolah-olah perempuan itu katanya selalu diperhatikan. Nah, kata-kata diperhatikan ini kan bukan wajib sifatnya. Nah, ini yang saya cermati, diperhatikan. Tidak ada kata-kata di dalam undang-undang, di dalam pasal tertentu tersebut yang menyatakan tentang keterwakilan perempuan tegas. Misalnya hasil akhir parlemen untuk perempuan katakanlah 30%. Jadi tidak berbicara menggambarkan akan mencapai 30%. Jadi kalau nggak sampai 30% tidak ada masalah. Jadi kalau tadi Mbak Rinjani bilang jangan sampai nomor 1. Dengan sistem JIPER sebenarnya itu sudah mengakomodir, saya kebagian waktu itu. Jadi 1, 2, 3 salah satunya harus perempuan, 4, 5, 6 salah satunya harus perempuan. Masalahnya bukan itu sekarang. Ketika kita kompetitif dengan sistem demokrasi kita saat ini kayak imbal benar. Yang punya uang luar biasa, apalagi kalau dia pengurus partai. Nah, kalau kayak kita undangan dari partai yang menganggap kita tokoh perempuan yang harus direkrut. Jadi ada satu partai yang merekrut tokoh-tokoh perempuan untuk dijadikan calon legislatif. Kebetulan karena saya sering advokasi dulu, saya diminta. Saya jadilah caleg di partai tersebut. Saya pikir everything is normal, sesuai dengan apa yang saya bayangkan, bahwa kita aktivis, kita ingin berjuang pada parlemen, memperjuangkan gak tinggi-tinggi lah, cukup provinsi waktu itu. Tapi ternyata yang saya rasakan adalah begitu saya lihat, oke, saya waktu itu nomor urut 4. Saya ada di bagian kloter kedua setelah kelompok 1, kelompok 2. Karena saya bukan pengurus partai. Saya bukan siapa-siapa di partai itu dan saya tidak mengenal siapapun. Tapi faktanya ketika kompetitif, ya alhamdulillah suara lumayan bisa masuk, tetapi karena kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa mengajukan saksi. Karena yang bisa mengeluarkan surat saksi adalah ketua partai. Lah kalau kita ya laki-laki, kalau katanya kebanyakan pasti laki-laki pengurusnya, sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Modal sendiri, dengan semangat luar biasa, dengan visi-visi program, dengan aktivisan bicara tentang idealisme, bicara tentang memperjuangkan hak perempuan. Faktanya itu berat sekali yang saya rasakan pada saat itu. Tetapi saya melihat bahwa upaya-upaya ini harus dirubah dari mana? Ya saya bilang pertama, tidak sekedar formalitas legitimasi ada perempuan di dalam kuota. Yang terjadi adalah afirmasinya sudah bagus, kebijakannya, sifatnya sudah bagus, tapi yang jadi program, saya setuju dengan keputusan KPU nomor 7 tersebut tahun 2020. Tapi apa yang jadi persoalan? Jadi kita seolah-olah yang penting ada perempuan. Karena ada satu dapil dari partai yang saya masuk itu tidak bisa ikut pemilu karena tidak ada perempuan. Akhirnya asal copot, perempuan mana aja, yang penting dibayar untuk kesehatan, untuk ini. Jadilah dia caleg, yang penting memenuhi kuota 30%. Ini yang tidak benar. Akhirnya perempuan eksploitasi lagi dalam politik, pura-pura menjadi caleg, ya kan? Padahal memang targetnya tidak dijadikan. Nah ini kan juga keterbatasan. Tapi kalau seandainya
partai politik serius bicara tentang skala gender, memenuhi kuota 30% tidak sekedar formalitas legitimasi, tetapi benar-benar hasil akhir pemilu untuk partai tertentu, katakanlah provinsi atau nasional, setidak-tidaknya memenuhi kuota 30% itu baru deal. Itu menurut saya. Apa yang saya rasakan dan kita mengikuti perjalanan politik di Indonesia, pemilu di Indonesia yang merupakan satu kegiatan aktivitas pestanya rakyat, tetapi kita banyak merasakan, ini belum bicara tentang perselisihan, tentang pelanggaran, kita tidak jauh-jauh. Bagaimana perempuan sangat didiskriminasikan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun kita mau teriak-teriak, kita tidak punya kewenangan di partai politik. Kita tidak bisa ikutin hasil akhir. Kita tidak bisa ikut tahu apa yang terjadi di dalam sana. Yang kita tahu bahwa kita akhirnya memenuhi kuota satu partai di satu dapil, kuota 30%. Dan faktanya di skala nasional nggak nyampe 120 orang perempuan yang ada di DPR. Padahal jumlah laki-laki pemilih dengan perempuan data 2009 hampir beda tipis. Kenapa kita nggak 50% kursi di DPR isinya perempuan? Kan bisa. Dengan program perempuan yang sangat tinggi, kenapa kita tidak ditempatkan kepada pembuat kebijakan ikut mengambil keputusan? Tetapi saat ini ternyata kita masih dianggap sibuk dengan peran kita, takdir dan kuota kita sebagai perempuan. Padahal nggak seperti itu. Kalau tadi kata Mas Mujib, padahal kalau perempuan udah turun tangan, ini rapi persoalan. Buktinya sekjen saja bertanya, siapa yang akan kamu pilih, siapa yang artinya perempuan mempunyai sensitif dan mempunyai feeling. Pemimpin seperti apa, negara dan pemerintahan akan dibawa kemana, perempuan lebih jago. Contoh Bu Sri Mulyani jadi Menteri Keuangan berapa periode, artinya dia percaya ngelola uang, walaupun kita nggak tahu ceritanya. Kan gitu, intinya dia berapa periode. Kita bangga kata Bang Kim pernah ada presiden perempuan, walaupun mungkin Bu Mega berat memperjuangkan itu. Hari ini Mbak Puan jadi ketua DPR, masa iya dia nggak bisa kutak-atik tuh bagaimana sistem pemilu yang enak, jangan cuma terbuka, kalau bisa sekarang ditutup. Bagaimana supaya semua itu imbang dengan modal yang sama, partai mengakomodir laki-laki dan perempuan, memperjuangkan dengan suara kebanyakan, hasil akhirnya akan kita lihat, oh perempuan kalau misalnya kita dapat 3 kursi, ya perempuan 1 atau perempuan 2 kan setidaknya itunya begitu. Tapi ini kembali bahwa perubahan di partai politik ini diperlukan dan sistem di dalam pemilu kita juga harus dirubah. Kalau memang perempuan mau berada pada posisi yang sama dengan laki-laki. Ini yang menjadi konsen saya, karena kita pernah menjadi salah satu calon legislator yang memang tidak berhasil masuk ke dalam parlemen. Tentunya kita melihat apa sih problemnya. Oh ternyata problemnya adalah sistem yang dibuat mungkin ideal, tetapi masih ada kelemahan-kelemahan. Pernah lepas dari handphone ketika saya hadir di sini atas undangan Prodep melalui kakak saya, mana ya Kak Eda. Kakak kesayangan saya yang juga dulu senior yang sudah memandu saya dan membimbing saya sampai saya bisa berkarir di dunia kepemiluan dan di KPU. Jadi saya ingin menyampaikan ini ke Bapak Ibu semua, betapa berartinya Mbak Eda dalam hidup saya, sehingga sampai sekarang pun beliau juga masih ayo dan dia datang ke forum ini untuk diskusi tentang perempuan dalam politik. Nah baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin mencermati beberapa hal. Tadi sudah disampaikan bagaimana tantangan perempuan dalam berkompetisi di dunia politik. Kita lihat kalau dari persentase, saya sebenarnya punya persentase yang mungkin nanti bisa disampaikan saja ke peserta. Masih sangat sedikit perempuan yang menduduki jabatan strategis. Bahkan dari 34 provinsi itu hanya 1 gubernur, hanya 1 gubernur dan 1 wakil gubernur. Gubernur Hovifah Indar Parawansa dan wakil gubernur Husnaini Halim. Jadi Mbak Nuni, aku ingatnya Mbak Nuni. Jadi Husnunia Halim dari Lampung, wakil gubernur. Gubernur kita Jawa Timur Bu Hovifah Indar Parawansa. Udah. Selebihnya pernah ada Bu Airin, wali kota Tangerang Selatan, dan ada juga wali kota Aceh. Ada
ada iya, jadi Kutai Kartanegara. Mana lagi ya? Gubernur Banten. Gubernur Banten sudah mantan. Jadi kita dihadapkan pada sangat sedikit perempuan yang sudah memimpin dalam jajaran elit politik yang dipilih langsung maupun yang ditunjuk. Jadi selalu dalam menteri itu prosentasenya sangat kecil, di bawah 30% dari total jumlah menteri dalam kabinet. Nah, apa artinya? Artinya adalah memang ruang untuk berkiprah perempuan dalam politik masih sedikit. Di parlemen juga hanya sampai 18, nggak sampai 20%, ya antara 18-19% selalu trennya. Dan PR-nya adalah kita harus bisa menciptakan sebuah kondisi di mana mudah buat perempuan dalam mencapai jabatan publik, dan itu ternyata tidak mudah. Pengalaman saya salah satunya adalah saat saya kemarin nyalon KPU RI, yang harapan kita minimal dari 7 itu 2 lah semuanya. Dan dengan kepercayaan diri yang tinggi saya merasa saya harusnya masuk, tapi kan ternyata tidak semudah itu. Tidak seindah warna asli. Iya. Banyak variabel yang menentukan orang itu bisa pilihannya, dan biasanya selalu dari pengalaman kemarin saat saya nyalon KPU itu pada saat ada kandidat perempuan, langsung dia langsung dia ditempatkan sebagai kuota, karena tiap kuota perempuan seakan-akan kita itu jatah kuota. Jatah kuota haji. Iya. Padahal kita maunya kompetisi yang setara gitu ya. Jadi ada sebuah asumsi bahwa kalau anggota KPU-nya perempuan atau anggota Bawaslu-nya perempuan itu lebih mudah koordinasi, mungkin ya. Jadi karena di DPR itu kita dipilih oleh fraksi Komisi 2, oleh Komisi 2 DPR RI yang terdiri dari partai-partai politik ya, perwakilan dari fraksi-fraksi semua ada di situ. Sangat jarang fraksi yang kemudian menempatkan misalnya nama-nama yang mereka banyak atau mereka expecting to get voted gitu ya. Nah, ini yang misalnya kayaknya bakalan dipilih itu yang perempuan duluan, pasti nama yang perempuan itu dibahas belakangan. Dan di awal itu pada saat initial support gitu ya, dukungan awal dari partai politik, partai-partai besar semua nama laki-laki yang disebut. Jadi yang kandidat perempuan, ya kandidat perempuannya itu ya bahasa kita tuh kalau di pesantren asobah, misalnya aja gitu ya, kuota gitu. Nah, kenapa menurut saya tentu dalam dunia politik memang kita harus akui ruang-ruang untuk walaupun saya di KPU DKI 10 tahun dan saya kenal tentunya beberapa elit politik, tapi tidak kemudian membuat itu memudahkan secara otomatis. Dan saya kira itu juga pengalaman yang pada saat kita nyalon KPU Bawaslu ini kita suka kumpul yang perempuan-perempuan dan semua ceritanya sama, betapa sulitnya untuk kemudian meyakinkan bahwa sebenarnya sama pola komunikasi antara laki-laki dan perempuan dalam politik itu bisa sama aja gitu. Tidak kemudian kalau nanti KPU-nya perempuan atau Bawaslu-nya perempuan susah kita untuk koordinasi, itu tidak tepat. Dan itu tidak, menurut saya itu alasan yang tidak masuk akal. Nah, karena itu menurut saya memang harus ada perubahan strategi perempuan dalam dalam berpolitiknya, baik kalau kita dicalonkan oleh partai maupun untuk posisi-posisi komisi kelembagaan negara. Kita harus betul-betul mengintegrasikan diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang kita jangan lagi mendikotomi laki-laki dan perempuan, ini hak perempuan. Karena kata-kata ini adalah hak perempuan, hutang peradaban, itu ialah yang kemudian memperkuat persepsi bahwa berarti kalian itu jatah kuota. Padahal kita tadinya kampanye kita bahwa perempuan mendapatkan posisi penting adalah hutang peradaban, itu adalah argumen untuk memperkuat bahwa harusnya perempuan ditempatkan di posisi yang setara. Tapi ternyata justru narasi itu justru memperkuat berarti kalian jatah kuota aja ya. Jadi sepertinya kita harus membangun narasi-narasi baru agar supaya
tidak lagi soal dukung perempuan atau tidak, tapi membentuk narasi bahwa ada similar opportunities atau kesempatan-kesempatan yang pasti sangat sama, atau ukuran-ukuran penilaiannya itu harus berubah ketika memilih kandidat-kandidat baik dalam pencalonan di partai politik maupun di lembaga-lembaga negara. Nah, karena itu kalau kita lihat misalnya dari aspek dari KPU dan Bawaslu itu sangat strategis, sehingga memang banyak variabel-variabel yang menyebabkan orang itu terpilih di situ. Tapi ketika kita bicara kandidat perempuan dan kampanye mendukung perempuan, kemudian itu ternyata tidak menjadi pertimbangan DPR, kita seperti tertampar dulu. Kok nggak, istilahnya kok gerakan perempuan nggak dianggap, istilahnya gitu ya, nggak direspon gitu. Kok DPR tetap milihnya cuma satu walaupun kita maunya dua. Nah, sehingga kita harus mulai, kalau kesimpulan saya memang kita harus mulai sekarang mengidentifikasi perempuan-perempuan yang potensial bisa diterima oleh banyak, misalnya oleh mayoritas fraksi, semua kalangan. Jadi misalnya sekarang kalau besok target kita calon KPU atau Bawaslu itu lebih banyak perempuan, maka kita harus menyiapkan kandidat perempuan yang memang dia memiliki jaringan yang kuat, dan semakin kita perkuat sehingga pada saat dia mencalonkan ada garansi dia jadi. Kalau kita hanya kemudian mengenalkan perempuan yang tidak dikenal oleh partai politik, kita aja dikenal aja nggak dipilih juga. Karena apalagi cuannya. Apakah cuan ya? Kalau KPU Bawaslu di DPR enggak. Kalau menurut saya sih itu betul-betul lobby dan kemampuan kita sebagai kandidat untuk meyakinkan. Begitu kita menyampaikan dan nggak bisa meyakinkan, ya udah. Jadi kita harus mencari kandidat yang ini potensial untuk meyakinkan, dan dia bisa menjahit untuk semua sepakat bahwa dia layak dan didukung oleh partai yang kuat. Jadi kandidat-kandidat KPU Bawaslu yang didukung oleh partai besar itulah ya mereka yang likely to get voted, dia yang bakalan dipilih. Kalau misalnya sepinter apapun mau doktor tapi nggak ada partai yang suka, nggak bakalan dipilih. Gitu. Jadi memang kita mulai sekarang harus mencari potensi kandidat perempuan untuk semua sektor, baik untuk KPU, Bawaslu atau komisi-komisi lain, sehingga nanti ketika mereka diajukan dan mencalonkan itu mudah untuk terpilih. Yang kedua, terutama juga di partai politik, saya kira partai-partai sekarang pasti sudah mulai mencari ya kandidat perempuan, karena kan wajib dalam pencalonan itu 1 dan 3 harus perempuan. Kita harus kemudian mencari perempuan yang memang potensial, dikenal dan menang, dengan segala sumber daya yang harus dia miliki, karena nyalek itu mahal, nyalek kepala daerah itu mahal. Tapi kan kita pengennya ada perempuan nambah jumlahnya. Nah karena itu mencari kandidat potensial, kemudian mencari sumber daya, mencari sponsor, kemudian membantu mempromosikan dia di media-media itu sangat penting. Dan itu sepertinya memang harus gerakan kelompok perempuan ya. Halo Kak Eda, ini pada aku sebut-sebut terus tadi. Ya, contohnya Kak Eda inilah ya yang selalu support kita semua nih yang ada dalam gerakan perempuan. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian, ini semoga bisa menjadi bahan ya untuk evaluasi yang kemarin, juga menjadi bagaimana kita melihat gerakan perempuan dalam politik ke depan sehingga kita lebih terkonsolidasi. Racikan Berita